Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 karyawan PT Freeport terjebak saat longsor di tambang bawah tanah Tembagapura. Helikopter yang berangkat dari Bandara Ilaga ke Bandara Timika hilang kontak, 4 penumpang dan kru belum diketahui nasibnya. Internet di Merauke kembali putus, warga kecewa. Longsor terjadi di tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia pada hari Senin di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dalam musibah ini ada 7 orang karyawan PT Freeport Indonesia yang terjebak di dalam area yang terdampak langsung longsoran. Kapolres Mimika, AKBP Belianda Hildiaryo Budiman, mengatakan pihaknya masih terus berkoordinasi dengan perusahaan untuk melakukan evakuasi karyawan yang terjebak di bawah tanah. Terjadi longsor di pertambangan Freeport di underground. Menurut informasi yang kami dapat, itu ada sekitar 7 karyawan yang masih terjebak di dalamnya dan sekarang masih dalam proses evakuasi oleh tim UGMR yang di Freeport begitu. Karena kita masih menunggu info dari Freeport, dari manajemen, anggota kami di atas Polsek standby untuk menunggu info lebih lanjut. Karena memang kita kesulitan akses di sana. Yang satu akses masuk ke dalam, kemudian yang kedua akses sinyal. Memang sinyal di sana susah karena di underground demikian. Informasi terakhir masih selamat. Ini masih dalam proses evakuasi. Itu yang kami dapat tadi malam. PT Freeport Indonesia hingga Rabu sore masih berusaha mengevakuasi 7 pekerja tambang yang terjebak. Kondisi mereka hingga saat ini belum diketahui pasti. Longsor yang terjadi di tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia diduga disebabkan hujan yang turun di sekitar tambang Tembagapura. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Helikopter tipe AS-50 dengan nomor penerbangan PKIWS hilang kontak pada hari Rabu. Helikopter melakukan penerbangan dari Kabupaten Puncak menuju Kabupaten Mimika. Helikopter milik PT Intan Angkasa itu tidak bisa dihubungi oleh tower Bandara Timika, padahal seharusnya helikopter sudah mendarat di Bandara Timika. Helikopter mengangkut 2 penumpang dan 2 kru. Tim SAR Timika langsung menurunkan tim ke Bandara Moses Kilangin dan bersiap melakukan pencarian terhadap helikopter. Kami sedang melaksanakan persiapan untuk operasi SAR terhadap helikopter milik PT Intan Angkasa dengan call sign PKIWS yang terbang dari Ilaga ke Timika jam 11.30 waktu Indonesia Timur. Kami menerima informasi bahwa helikopter tersebut mengalami lost contact dan di data tracking daripada PT Intan Angkasa, helikopter tersebut mati. Ini berarti telah terjadi keadaan emergensi terhadap helikopter tersebut, dan setelah berkoordinasi dengan ATC Timika dan ATC Sentani di Jayapura, ATC Sentani mengeluarkan status detres, artinya keadaan ini segera membutuhkan pertolongan atau operasi SAR. Tim kantor SAR Timika sedang mempersiapkan peralatan dan akan segera menuju ke lokasi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kabandara Ilaga terkait dengan kondisi dan keadaan helikopter tersebut. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan seluruh korban ditemukan dalam keadaan selamat. Pencarian helikopter akan dilakukan setelah tim SAR berkoordinasi dengan BMKG untuk memastikan cuaca di sekitar lokasi hilang kontak. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Polres Mimika memastikan video yang beredar dengan tuduhan komersialisasi mobil dinas Polsek Tembagapura menjadi mobil angkutan umum tidak benar. Berdasarkan keterangan 3 anggota Polsek Tembagapura yang sudah diperiksa, pria dalam video yang menerima uang dari 2 orang mama-mama asli Papua adalah pedagang yang berjualan di area tersebut. Sedangkan kedua mama-mama dalam video itu membayar utang kepada si penjual, seorang membayar Rp800.000 dan seorang lagi membayar 1 juta lebih. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengatakan saat ini pihaknya sedang meminta keterangan dari kedua mama-mama asli Papua yang menyerahkan uang sehingga masalah ini bisa cepat diselesaikan. Menurut keterangan dari saksi dari masyarakat yang sudah beredar di dalam video yang memakai baju hitam itu, bahwa yang bersangkutan menerangkan sedang menagih hutang kepada 2 mama-mama tersebut. Jadi mama tersebut itu mempunyai hutang kios ke saudara Agus, jumlahnya 800.000 dan 1 juta. Nah, jadi info yang beredar di masyarakat bahwa mobil operasional Polsek digunakan untuk taksi gelap itu tidak betul. Namun hari ini kita sedang panggil 2 mama tersebut untuk klarifikasi. Nah, mungkin nanti dalam 1-2 hari kita akan sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Kapolres Mimika memastikan mobil polisi seringkali digunakan untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan transportasi, namun tidak pernah memanfaatkannya dengan memungut biaya alias gratis. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Untuk mengatasi jaringan internet yang mati selama beberapa hari ini, PT Telkom memasang jaringan telekomunikasi berbasis satelit di 13 titik di Merauke. Lokasi internet satelit masih belum merata sehingga pelayanan masih terpusat di kawasan perkotaan. Sementara warga yang tinggal di kawasan pesisir pantai harus bersabar. Warga di kawasan pesisir memprotes PT Telkom dan berharap ada pemasangan internet satelit di wilayah mereka karena mereka sangat membutuhkan. Ya, maunya untuk mewakili masyarakat di Kelurahan Samkai ini, kita juga mendapatkan Starlink bantuan merah putih itu seperti di kota-kota yang dipasang oleh Telkom. Jadi maunya karena kenapa? Karena masyarakat juga di sini banyak yang mempergunakan jaringan Telkomsel untuk bekerja. Jadi selama ini kalau tidak ada jaringan bagaimana? Kalau tidak ada jaringan, terpaksa kita ke kota cari jaringan yang ada Starlink. Cukup jauh ya? Cukup jauh dan sangat membahayakan diri sendiri kalau malam. Kita kan memang jauh dari jangkauan dengan matinya jaringan ini. Maka saya harap untuk daerah Samkai dan sekitarnya itu ya cobalah dipasang seperti yang sudah terpasang di beberapa daerah itu. Nah, dipasang karena kita ini wilayahnya jauh. Kita mau ke kota, daerahnya juga agak rawan. Jadi kalau selama ini tidak ada jaringan, dapat jaringannya di mana? Ya, berpasrah saja. Jaringan internet di Merauke hingga saat ini belum pulih total. PT Telkom saat ini tengah berusaha memperbaiki jaringan kabel bawah laut yang mengalami gangguan. Jaringan telekomunikasi di Merauke sering mengalami gangguan. Sejak tahun 2016 tercatat sudah 9 kali lumpuh. Yang terparah terjadi pada tahun 2023, di mana selama 2 bulan warga Merauke terputus dari dunia luar karena jaringan internet padam. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gangguan jaringan internet yang terjadi di Papua Selatan saat ini membuat warga merasa gelisah dan terganggu dalam menjalankan aktivitas mereka. PT Telkom selaku penyedia layanan telah mengumumkan jadwal pemutusan untuk perbaikan jaringan dan waktu pemulihan. Namun jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, membuat banyak warga kecewa. Salah seorang warga, Andika, mengungkapkan kekecewaannya atas informasi yang diterima, yang dinilai tidak akurat. Menurut Andika, perbaikan yang dijanjikan oleh Telkom ternyata tidak berjalan sesuai harapan. Kecewa karena di jadwalnya kan tanggal jam 9 malam, 11 malam. 11 malam ya. Tapi mulai pemutusannya mulai di kemarin jam 2 siang. Karena kami
kebanyakan kan banyak yang menggunakan ini internet Untuk bekerja ya? untuk bekerja, betul. Berarti Telkom ini ingkar janji ya? Ya, mereka ingkar janji. Nah, apa harapan Anda dengan Telkom supaya jangan ingkar janji lagi begitu? Ya, betul. Kami harap agar pengumumannya bisa tepati. Tepati ya. Oke. Kabelnya nanti berpanjang sampai belum ditentukan karena kabel dinyatakan tadi malam tuh ada kabel baru yang putus lagi. Ya, tapi tadi malam itu kan janjinya apa dari Telkom kan jam 11 malam baru padam. Ya. Ternyata kemarin seperti apa? Dan ternyata sekitar jam 1 atau jam 2 sudah mati. Sudah padam ya? Ya. Berarti tidak sesuai dengan janjinya? Iya, tidak sesuai. Berarti mereka ingkar janji kepada kita. Harapannya usahakan jadi maksudnya lebih baik lagi ke depannya karena kita sebagai ibu rumah tangga sekaligus mahasiswa sangat membutuhkan jaringan, apalagi kita harus bekerja tugas lewat dari rumah karena kita tidak bisa langsung ke kampus. Warga berharap PT Telkom bekerja profesional, apalagi PT Telkom adalah perusahaan BUMN sehingga wajib meningkatkan pelayanan. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Nasib nelayan asal Merauke yang ditangkap karena melanggar perbatasan hingga kini nasibnya belum jelas. Mereka masih berada di Papua Nugini dan menjalani proses hukum. Keluarga nelayan di Merauke cemas akan nasib kerabat mereka dan hingga kini masih menunggu kepulangan ke tanah air. Rasa cemas keluarga beralasan karena nelayan sudah berada di Papua Nugini sejak 8 bulan lalu dan belum jelas proses hukum yang mereka jalani. Apakah kapal Anda juga termasuk di dalamnya yang ditahan di Papua Nugini? Iya Pak. Iya. Namanya kapal apa itu Pak? Bintang Samudra 92 Pak. Ada berapa ABK-nya di situ Pak? ABK 5, Cape-nya 1, 6 orang semua. Itu sudah berapa lama ditahan di sana? Dia sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai dengan sekarang ini ya? Iya Pak. Sementara ini dalam proses apa itu kita punya kapal dan ABK di sana? Dia dalam proses Menunggu sidang kedua ini. Oh, menunggu sidang ini ya? Yang menunggu sidang. Sudah disidang belum? Sidang pertama sudah Pak. Sidang kedua belum. Belum ini. Nah, apa harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan hal ini? Saya minta bantuan kepada pemerintah. Mudah-mudahan bisa dibantu kepada kami sebagai nelayan kecil di Merauke ini. ABK saya mungkin dikasih keringan apa supaya bisa kembali secepat berkumpul sama keluarganya. Kembali ke Maroko. Kapalnya sementara ini masih berada di PNJ ya? Iya. Namanya kapalnya apa Bu? Atipa. Atipa ya? Ada berapa banyak ABK-nya di situ? Ada 8 orang. Nah, sudah berapa lama ditahan di PNJ itu Bu? Sudah 5 bulan kan? 5 bulan ya. Nah, saat ini sudah ada proses hukum kah sidangnya? ABK-nya itu? Belum ada. Nah, apa harapan Ibu kepada pemerintah terkait dengan? Semoga cepat ini diproses. Supaya cepat pulang. Keluarga berharap pemerintah membantu memulangkan mereka karena para nelayan ini merupakan tulang punggung keluarga. Puluhan nelayan Indonesia saat ini tengah menjalani proses hukum di Papua Nugini. Sebagian sudah dipulangkan karena selesai menjalani penahanan, sebagian lagi dipulangkan karena tidak bermasalah. Hingga saat ini masih ada 40 nelayan asal Merauke yang diproses hukum akibat melanggar batas negara di Papua Nugini. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Kero membongkar sejumlah kasus peredaran narkotika dan minuman keras ilegal dalam operasi yang digelar sejak Juni hingga September 2025. Dalam operasi ini polisi menangkap 12 orang tersangka dan menyita hampir 7 kg ganja serta ratusan botol miras oplosan. Sebagian besar ganja ini diselundupkan dari negara tetangga Papua Nugini melalui jalur tikus yang berada di perbatasan. Modus operandi yang digunakan para pelaku semakin canggih. Selain penyelundupan, mereka juga memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir dan media sosial untuk bertransaksi. Semua hasil yang ditampilkan ini adalah pengungkapan sejak bulan Juli tahun 2025. Adapun yang kami tampilkan saat ini, seperti yang kita lihat, ada narkotika jenis ganja. Ya. Narkotika jenis ganja yang beratnya mencapai total keseluruhan 6,9 kilo. Jenis ganja ini ada 12 orang. 2 diantaranya adalah warga negara asing atau warga negara
Papua Nugini. Polisi juga menyita 230 botol miras oplosan ilegal dari para pelaku yang beroperasi di wilayah distrik Arso dan Arso Barat. 15 motor yang digunakan pelaku sebagai alat untuk mengangkut barang terlarang ikut disita polisi. Penyidik sudah menetapkan 12 orang sebagai tersangka, 2 diantaranya warga PNG. Polres Kerom akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan RI PNG dan memperkuat koordinasi dengan TNI serta instansi terkait. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kerom, Papua. Untuk 2 perkara lain yang juga dipanggil. Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan Pilkada Papua berlanjut ke pembuktian pada hari Jumat. Hakim MK Saldi Isra meminta pemohon yaitu Paslon Ben Hur Karma, KPU, Bawaslu, dan pihak terkait Paslon Matius Aryoko mendatangkan saksi tidak lebih dari 6 orang pada sidang pembuktian nanti. Para pihak tersebut diperintahkan untuk hadir pada pemeriksaan lanjutan yang dijadwalkan hari Jumat 12 September 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi atau ahli dan pembuktian lanjut dari para pihak. Tim hukum BTMCK pada akhir Agustus lalu menggugat keputusan hasil rekapan KPU Papua. Gugatan ke MK terkait sejumlah data hasil rekapan TPS yang berubah di tingkat kecamatan. Putusan akhir dari Mahkamah Konstitusi atas perkara ini akan sangat menentukan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur Papua. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebagian masyarakat Merauke masih membutuhkan pelayanan kesehatan gratis. Ratusan nelayan di pesisir pantai Kampung Lampu 1, Kampung Binaloka, dan Kampung Payum antre berjam-jam di lokasi pengobatan gratis di Pantai Lampu 1, Kabupaten Merauke. Sejak pukul 7 pagi mereka sudah antre, padahal pelayanan baru dibuka sekitar pukul 11 siang. Warga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini karena bagi mereka kesehatan adalah mahal dan mewah. Jam 8, sekarang jam berapa? Setengah 12 ya? Iya, terlambat Bu ya. Ibu, ini kan pengobatan dari TNI Angkatan Laut. Bagaimana perasaan Ibu menanggapi ini Bu? Senangkah? Ya, senang. Nah, ini gratis Bu ya? Ya, sudah. Oke, sudah. Apa keluhannya tadi Bu? Keluhannya apa, sakit apa Ibu? Sakit lutut saja. Oh, sakit lutut. Ya. Ini sakit kepala, gula, tensi tinggi juga ya? Pak, ini kan pengobatan gratis dari Angkatan Laut ya. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Senangkah? Senang. Ini gratis Pak ya? Oke, sudah dikasih obat Pak? Menurut Dr. Oka dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut, sebagian besar keluhan warga yang datang berobat adalah pegal-pegal, batuk, mata rabun, dan sakit gigi. Mayoritas keluhan yang disampaikan berupa pusing, kemudian ada berupa darah tinggi, dan sakit-sakit persendian. Oh gitu. Dok, kira-kira ada yang mungkin emergensi yang perlu perawatan lagi. Kira-kira apa solusinya Dok? Kira-kira? Solusi dari yang kami tawarkan apabila memerlukan tindakan gawat darurat, kami siapkan untuk nanti menuju ke rumah sakit. Pengobatan gratis ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-80. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Gizi Nasional BGN Provinsi Papua memastikan sebanyak 33.000 siswa sekolah di Jayapura telah menerima manfaat dari program makanan bergizi gratis pada tahun 2025. 33.000 siswa yang menerima MBG tersebar di 161 sekolah. Namun siswa di 140 sekolah masih belum menerima MBG. Wakil Kepala Regional Badan Gizi Nasional Papua, Nur Fitra, mengatakan pihaknya terus menambah dapur gizi dengan sejumlah syarat yang ketat sehingga target di akhir tahun seluruh siswa sudah menerima MBG. Jadi untuk hari ini sudah ada, per hari ini ya, sudah ada 161 sekolah, kurang lebih 33.000 siswa, itu dari PAUD sampai SMA, SLB ada, PKBM juga ada, dan juga ada Posyandu sekitar, untuk saat ini Posyandu masih 7 ya. Posyandu 7, kurang lebih 429 yang terdiri dari bayi balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Wakil Wali Kota Jayapura Abiserolo meminta seluruh orang tua dan guru mendukung program MBG.
bahwa dalam pelayanan itu ada kalanya di sekolah itu ada tidak satu sekolah, tetapi ada yang mungkin akibat anak-anak itu dari orang tua atau apa yang tidak menerima untuk makan bergizi gratis yang sementara ini sudah berjalan. Nah, dengan demikian saya minta untuk Badan Gizi Nasional bahwa baik di tim yang mengantarkan makanan maupun di dapur itu harus terima orang asli Papua yang bekerja di dapur dan juga dalam pelayanan ke sekolah-sekolah maupun ke ibu-ibu hamil yang di posyandu-posyandu itu harus dilayani dengan baik. Sementara itu, Irwasda Polda Papua Kombes Yermias Rontini mengatakan dapur gizi Polda Papua saat ini melayani siswa di 15 sekolah yang ada di distrik Jayapura Utara. Untuk dapur milik Polresta Jayapura Kota masih belum beroperasi karena masih menunggu anggaran dari BGN. Ditransfer langsung kita jalankan. Kita coba tadi trial tadi. Jayapura Polresta. Iya, tapi yang kelola YKB Polresta. Oke? Berarti kalau sekolah-sekolah yang belum dapat MBG ini karena orang belum ini. Karena nunggu. Kita nggak bisa misalnya, saya sudah dapat 15 sekolah nih. Karena SMA 2 itu belum masuk dalam dapur mana yang akan melayani. Kan begitu. Kemudian saya datang, SMA 2 saya layani ku aja, nggak bisa. Ada etikanya antar SPPG itu ada etikanya. Ada prosedur dan SOP-nya lah, kira-kira begitu. Nggak bisa kita langsung caplok, udah SMA 2 aku ikut saya aja, nggak bisa. Kendala utama BGN saat ini yaitu pendirian dapur gizi karena wajib memenuhi standar gizi yang diatur oleh Badan Gizi Nasional. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.